Bismillah, my name is Rian Firmansyah. I am 21 years old. I am from Bandung, West Java, Indonesia. I am a digital marketer in Pondok Teknologi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kegiatan rutin yang kami lakukan di Pondok Teknologi. Kami bangun pukul 3. Kemudian setelah itu siap-siap berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kami berdoa dan membaca Al-Quran untuk menunggu waktu subuh. Kemudian setelah sholat subuh, ada sebagian dari kami yang belajar tahsin dan ada juga yang menyetorkan hafalan Al-Quran mereka. Selesai tahsin dan hafalan setoran itu pukul 6. Kami melaksanakan sholat syuruk dan setelah itu kami melaksanakan tugas piket. Ada yang piket di masjid, ada yang piket di kamar asrama, ada yang piket di kamar mandi. Kemudian setelah tugas piket itu semuanya selesai, kami bersiap untuk makan pagi atau sarapan. Setelah sarapan, kami siap-siap mandi untuk belajar pagi di masjid. Minggu pertama, kami belajar bahasa Inggris bersama Coach Dwi. Kemudian di minggu yang lainnya, 2 hari dalam 1 minggu kami belajar bersama Coach Dwi. Kemudian ada juga kajian online di pagi hari. Setelah kajian online pagi hari itu, kira-kira pukul 9 atau setengah 10, kami harus menjelaskan ulang apa poin-poin yang kami dapat dari kajian tersebut. Itu melatih kami untuk mendapatkan poin-poin dari kajian dan juga melatih public speaking kami. Selesai dari situ, kami bersiap untuk sholat duhur. Kemudian setelah sholat duhur, kami makan siang dan beristirahat. Kami beristirahat, ada yang tidur, ada yang belajar di musola, itu sampai asar. Kemudian sebelum asar kami siap-siap lagi, bersiap untuk ke musola melaksanakan sholat asar. Kemudian setelah sholat asar, kami mengikuti kajian fikih muyassar bersama Ustadz Haris sampai menjelang maghrib. Kira-kira pukul 5 kami mendapatkan waktu fleksibel untuk mandi dan yang lainnya. Kemudian bersiap untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kami ada mengikuti kajian lagi, yaitu kajian akidah, membahas kitab Ushul Sunnah bersama Ustadz Haris hingga Isya. Dan setelah Isya, setelah melaksanakan sholat Isya, kami makan malam. Setelah makan malam, kami melaksanakan kebiasaan, yaitu membaca buku sebelum tidur. Membaca buku, membaca buku, merangkumnya di dalam buku catatan kami. Kemudian di lain waktu ada kesempatan kami harus mendeskripsikan apa yang kami dapat dari buku tersebut. Setelah itu pukul 9.30 kami tidur untuk bersiap bangun kembali melaksanakan aktivitas kami pukul 3 subuh dengan semangat. Bismillah, my name is Nabil Mu'tasim Billah. I'm 20 years old and I'm from Pemalang, Central of Java. And I'm a digital marketing. Pada bagian ini, saya akan menceritakan tentang kegiatan kami bersama Coach Dwi. Pada pertama kali kita belajar bersama Coach Dwi, kami bukan langsung belajar bahasa Inggris, tetapi kami diberi wejangan oleh Coach Dwi, yaitu sebuah gambar ilustrasi tentang ekspresi kita saat belajar bahasa Inggris, seperti ekspresi stres atau pusing dan lain-lain sebagainya. Dan di situ di antara kami hanya 2 orang yang mengangkat tangan, tidak termasuk saya. Karena yang saya kira, saya merasa senang ketika belajar bahasa Inggris. Namun ternyata bukan itu maksud Coach Dwi, yaitu tentang keberanian kita atau mental kita ketika menunjuk tangan atau mengangkat tangan. Lalu setelah itu kami diarahkan Coach Dwi untuk menelpon orang tua kita masing-masing, menelpon dan video call. Saat video call, kami disuruh mengucapkan terima kasih dan meminta doa untuk kedepannya agar kita
sukses. Pada saat kita video call dengan orang tua kami, hati ini terasa berat dan sulit untuk mengucapkan karena orang tua kami sangat-sangat berjasa sampai hari ini. Hikmah yang bisa saya petik dari kegiatan kali ini adalah sebanyak apapun pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapatkan pada hari ini, itu tidak terlepas dari doa-doa kedua orang tua kita. Terima kasih. Bismillah. My name is Naufal Abdurrahman. You can call me Naufal. I am 21 years old. I am from Tangerang and I am programmer. Di bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas di hari tarbiyah. Di sini Coach Dwi membagikan tugas tentang bersosialisasi dengan lingkungan pondok sekitar. Di sini saya bisa mendapatkan banyak pelajaran penting. Bagaimana saya bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, yang dimana lingkungan ini menurut saya asing bagi saya. Lalu untuk setelah itu, Coach Dwi mentugaskan untuk mempresentasikan hasil tugas yang tadi. Di sini saya juga bisa mengambil pelajaran penting bagaimana cara kita mempresentasikan hasil materi yang telah disiapkan dan bagaimana cara kita mengomong di depan publik. Lalu setelah Bada Asar ada kajian umum atau pertemuan pertama kali dengan Abir Uli. Abir Uli merupakan seorang founder Pondok Teknologi Indonesia. Di sini Abir Uli membagikan bagaimana rumus hidup. Rumus hidup ini terbagi menjadi 3. Yang pertama impian, yang kedua keyakinan, dan yang ketiga action. Impian ini ada beberapa poin juga ya. Yang pertama harus diyakinkan dengan Allah. Yang kedua mimpi itu harus besar. Dan yang ketiga, mimpi itu harus didetailkan. Lalu yang kedua, keyakinan. Keyakinan ini harus dihubungkan dengan Allah ya teman-teman. Bagaimana cara menghubungkannya? Pertama, bisa dengan sholat, bisa dengan berzikir, dan bisa dengan membaca Al-Quran. Lalu ketiga, action. Action ini harus dipaksa, harus gigih, harus ngotot. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh malas-malasan untuk merubah hidup kita. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk bisa merubah hidup kita diri sendiri. Terima kasih. Bismillah, let me introduce myself. My name is Muhammad Nur Ibnu Hubab. You can call me Ibnu. I am 19 years old. I am from Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. And I am a student at Pondok Teknologi. Either I choose programming major. Pada bagian ini, saya akan sedikit bercerita tentang kedatangan seorang yang berasal dari Gambia, Afrika Barat, yaitu Ahmad Cika. Jadi, kedatangan beliau bersama guru bahasa Inggris kami, yaitu Coach Dwi, dan tujuan utama kedatangan beliau adalah agar kami dapat berkomunikasi langsung dengan orang asing dan supaya kami dapat menerapkan ilmu komunikasi bahasa Inggris. Terima kasih. Bismillah, my name is Farhan. I'm from Kediri, East Java, Indonesia. I'm 16 years old. I choose multimedia in Pondok Teknologi. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan pada hari Ahad kami santri Pondok Teknologi melakukan kegiatan rutin yaitu berolahraga. Berolahraga di luar pondok ada yang melakukan kegiatan jogging dan ada juga yang bersepak bola. Dan kami sepak bola tanding dengan pondok sebelah Riyadul Quran, dan kegiatan itu kami rutin setiap hari Ahad pagi. Setelah kita melakukan jogging dan sepak bola, kami mengambil HP masing-masing dan laptop untuk mempelajari soft skill jurusan masing-masing, dan kami mengerjakan sampai malam. Kita belajar masing-masing sampai malam. Itulah kegiatan kami pada hari Ahad. Terima kasih. Bismillah, my name is Fajar Arif. You can call me Fajar. I am 20 years old. I am from Makassar, South Sulawesi, Indonesia. Pada bagian ini saya akan menceritakan tentang kegiatan kami bersama Mas Ivan dan Coach Dwi, di mana pada kegiatan ini kami diajarkan life skill, cara membersihkan toilet yang benar. Dimulai dari cara membersihkan toilet dan keramik dinding dengan benar dan tepat, yang diarahkan langsung oleh
ahlinya, yaitu Mas Ivan. Setelah beberapa lama pengarahan yang diberikan oleh Mas Ivan, kami dan teman-teman membagi kelompok menjadi 2 atau 3 orang. Dan kami berlomba membersihkan toilet tersebut. Dan yang paling bersih akan mendapatkan apresiasi dari Mas Ivan dan Coach Dwi. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini, kami mendapatkan ilmu yang banyak dan bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, yaitu membersihkan kamar mandi masjid di dekat pondok kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Awwal Rizky. I'm 17 years old. I'm from Bogor, West Java, Indonesia, and I am as a programmer in Pondok Teknologi Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang event Road to the Fest X berjalan. Jadi event tersebut adalah sebuah event teknologi yang fokus membahas tentang AI, terutama khususnya Gemini yang dibuat oleh Google itu sendiri. Jadi di event tersebut pemateri ingin menyampaikan bahwa kebanyakan 62% developer itu menggunakan AI dalam pekerjaannya sehari-hari. Jadi mereka ingin menegaskan bahwa kita sebagai orang teknologi tidak boleh memusuhi AI. Kita harus merangkul AI dan menggunakannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan beliau juga ingin menampilkan atau mempresentasikan sebuah fitur baru di Gemini AI, yaitu AI yang berbasis ekstensi di event tersebut. Dan di event tersebut kami bukan hanya sekedar duduk lalu memperhatikan lalu pulang, tidak. Kita sebagai santri Pondok Teknologi harus out of the box. Nah, jadi di sana kami juga menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh para pengurus kami. Ya, ada yang bertanya, ada yang membuat vlog, ada yang membuat video interview, dan kami diberi tugas masing-masing untuk networking dengan orang baru atau mencari kenalan, bersosialisasi. Jadi kami di event tersebut tidak hanya mempelajari tentang teknologi, tapi kami juga dituntut untuk keluar dari zona zaman. Sekiranya itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillah, my name is Muhammad Aralafan Saragi. You can call me Afan. I'm from Medan, North Sumatera, Indonesia, and I'm a programmer in Pondok Teknologi, and my specialty backend developer. Pada bagian ini, saya akan menceritakan kegiatan kami ketika ke rumah Coach Dwi. Pada waktu sudah zuhur, kami berangkat ke rumah Coach Dwi. Dan kemudian kami di sana untuk makan siang. Setelah makan siang, kami melakukan sosial eksperimen ke Malioboro, yaitu melakukan sosial eksperimen dengan kegiatan belajar atau praktis bahasa Inggris bersama orang-orang sekitarnya. Setelah itu, kami diberi tugas oleh Coach Dwi, yaitu tugas untuk mewawancarai siapa Wakil Gubernur Yogyakarta. Dan tugas kedua, kami ditugaskan oleh Coach Dwi mencari orang-orang yang sekota dengan kami. Setelah itu, setelah dari Malioboro, kami kembali lagi ke rumah Coach Dwi. Pada malam harinya, kami melakukan diskusi bersama mahasiswa Patani, yaitu mahasiswa berasal dari Thailand yang sedang belajar atau kuliah di Yogyakarta. Kemudian setelah itu kami pergi ke angkringan bersama Pak Yudo. Jadi Pak Yudo ini adalah seorang GM di suatu perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, beliau menceritakan berbagai pengalaman dari beliau pertama kali kuliah sampai pekerjaan beliau di luar negeri. Pada diskusi tersebut, kami mendapatkan berbagai ilmu. Ilmu yang kami dapatkan yaitu tentang pengalaman pekerjaan, ilmu networking,
pentingnya berbahasa Inggris dan masih banyak ilmu yang kami dapatkan. Terima kasih. Bismillah, my name is Muhammad Sajid. You can call me Sajid. I am from Kediri, East Java, Indonesia. I am 16 years old. I am multimedia. Di bagian ini saya akan menjelaskan ketika kami mengikuti workshop di gedung DPRD Yogyakarta. Dan sesi pertama yaitu motivator. Beliau adalah seorang marbot masjid yang sukses dan sekarang beliau memiliki pondok pesantren. Dan sesi yang kedua yaitu bersih-bersih karpet. Beliau menjelaskan bagaimana cara membersihkan karpet dan apa saja alat yang kita perlukan ketika kita membersihkan karpet. Dan sesi ketiga adalah bersih-bersih AC. Bagaimana kita cara membersihkan AC dan bagaimana cara memperbaiki AC yang rusak dan alat-alat apa saja yang harus ada ketika kita membersihkan AC. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan di situ dan pengalaman juga yang sangat banyak sekali. Dan sesi keempat yaitu cara bagaimana membersihkan lantai yang baik dan benar. Dan setelah itu ada dua teman kami yang mendapatkan penghargaan karena telah ikuti challenge dan memenangkan challenge tersebut. Dan kami sangat aktif bertanya jawab di sana. Dan terima kasih. Bismillah, my name is Muhammad Fikri Syahkan. You can call me Fikri. I'm from Duri, Riau, Indonesia. I'm 20 years old. I'm digital marketing specialty in head of digital marketing. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kegiatan akhir dari sesi tarbiyah di Pondok Teknologi. Pada saat ini kami sedang rihla di salah satu pantai di Yogyakarta yaitu Pantai Sandranan di daerah Kidul. Pada rihla kali ini kami tidak hanya bersenang-senang, tapi kami juga melakukan kegiatan tadabur alam dan juga melakukan kegiatan menjaga lingkungan sekitar pantai, yaitu dengan bersih-bersih dan mengumpulkan sampah di sekitaran pantai. Walaupun saat ini cuaca gerimis, tapi semangat kami tidak berhenti sampai di sini. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kasiran kepada ayah bunda sekalian. Mohon doa dan restunya. Pondok Teknologi bertakwa, profesional, bermanfaat.